Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Natasha Malau dari Prodi Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu pembukuan dan pencatatan pajak. Yang pertama yaitu pembukuan. Pembukuan ini menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29 menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan dari fungsi pembukuan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pencatatan transaksi keuangan, yang kedua perhitungan pajak, ketiga pelaporan pajak, keempat kepatuhan perpajakan, kelima perencanaan pajak, dan terakhir yaitu sebagai manajemen keuangan. Adapun untuk penyelenggaraan pembukuan ini terbagi menjadi beberapa yang saya simpulkan. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi, yang kedua wajib pajak badan, ketiga wajib pajak kena pajak atau WKP, serta kantor pajak. Bahkan konsultan pajak, penyedia jasa keuangan, pengusaha kena pajak atau PKP, serta pemungut dan pemotongan pajak. Yang kedua yaitu ada pencatatan. Dari pengertian pencatatan ini dapat saya simpulkan bahwa pencatatan pajak adalah proses dokumentasi dan pengarsipan semua informasi keuangan yang berkaitan dengan pajak yang dikenakan pada entitas atau individu. Ini termasuk pencatatan pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan transaksi keuangan lainnya yang relevan untuk perhitungan dan pelaporan pajak. Sedangkan untuk pemeriksaan pajak ini merupakan proses yang dilakukan oleh otoritas pajak seperti Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia untuk memeriksa, memverifikasi, dan mengevaluasi pembukuan dan pelaporan perpajakan yang disampaikan oleh wajib pajak, baik individu maupun entitas, guna untuk memastikan kepatuhan perpajakan. Sedangkan untuk tujuannya ini yang saya cantumkan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu memastikan bahwa semua wajib pajak, baik individu maupun entitas, telah membayar pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemeriksaan digunakan untuk menemukan ketidakpatuhan dan mengumpulkan pajak yang seharusnya dibayarkan. Serta dan yang kedua ini untuk mendorong kepatuhan, yang pemeriksaan pajak ini memberikan intensif kepada wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan pajak ini ditingkatkan karena wajib pajak menyadari bahwa mereka dapat diperiksa kapan saja. Bahkan tujuan dari pembukuan ini juga untuk memverifikasi bahwa laporan pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak telah akurat dan sesuai dengan pembukuan mereka. Hal ini membantu menjaga integritas sistem perpajakan. Serta dan yang terakhir yaitu untuk memberikan edukasi perpajakan. Selama pemeriksaan, otoritas pajak juga dapat memberikan edukasi perpajakan kepada wajib pajak untuk membantu mereka memahami kewajiban perpajakan mereka dan menjalankannya dengan benar. Selanjutnya yaitu ada penyidikan pajak. Jadi, penyidikan pajak ini merupakan proses penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas pajak seperti Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan perpajakan oleh wajib pajak. Selanjutnya ada sanksi pajak. Jadi, sanksi pajak ini merupakan konsekuensi atau hukuman yang diberlakukan oleh otoritas pajak seperti Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan.
Jadi, tujuan dari pembukuan dan pencatatan ini yaitu untuk memastikan kepatuhan perpajakan, mencegah praktik perpajakan yang tidak sah, dan mendukung pengumpulan pendapatan pajak yang diperlukan untuk mendukung pengeluaran pemerintah. Wajib pajak harus selalu mematuhi peraturan perpajakan dan melaporkan serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari sanksi-sanksi ini. Sekian dari pembukuan dan pencatatan yang dapat saya bahas dan saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.